Brighton bantah kabar transfer Marco Cucurella ke Chelsea. Cucurella dikaitkan dengan kepindahannya menuju Chelsea, tetapi klubnya membantah bahwa telah mencapai kesepakatan. Brighton merilis pernyataan untuk menyangkal laporan yang menyebutkan bahwa mereka telah sepakat menjual Marco Cucurella kepada Chelsea. Sebelumnya pada Rabu kemarin beberapa media mengabarkan bahwa kesepakatan senilai 52,5 juta pound telah tercapai antara kedua pihak. Namun Brighton bersikeras pihaknya belum mencapai kesepakatan dengan tim manapun. Lewat unggahan di akun Twitter resminya, Brighton mengatakan bertentangan dengan laporan yang tidak akurat dari berbagai media malam ini. Tidak ada kesepakatan yang dicapai dengan klub manapun terkait penjualan dari Marco Cucurella. Resmi, Manchester United lepas Alex Telles ke Sevilla. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Manchester United sudah berkomunikasi dengan Sevilla. Mereka telah resmi melepas sang bek menuju Andalusia. Sevilla dikabarkan akan meminjam Telles selama 1 musim dan tidak ada opsi pembelian permanen dalam kontraknya tersebut. Proses transfer ini dikabarkan sudah selesai, jadi Telles bisa segera ke Spanyol untuk menuntaskan kepindahannya. Tinggalkan Shanghai SIPG, Oscar balik ke Brasil gabung dengan Flamengo. Setelah 5 tahun membela Shanghai SIPG, Oscar akhirnya memilih kembali ke Brasil. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, dia bakal berseragam Flamengo. Belum jelas bagaimana skema kepindahan Oscar dan berapa lama kontrak barunya di Flamengo tersebut. Namun tentu ini menjadi keputusan besar berikutnya bagi playmaker jenius tersebut. Bagaimanapun Oscar pindah ke Shanghai demi mendapatkan jaminan karir. Dia termasuk salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia selama bermain di Liga Tiongkok. Kembali ke Flamengo tentunya berarti Oscar harus terima gaji yang lebih kecil. Napoli tidak mau beli pemain dari benua Afrika lagi. Pemilik sekaligus Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis melayangkan pernyataan kontroversial. Katanya Napoli tidak akan membeli pemain dari benua Afrika lagi kecuali dengan satu syarat. Diketahui pada bulan Januari yang lalu ada Piala Afrika. Napoli pun kehilangan 2 pemainnya yakni Kalidou Koulibaly dan juga Sambo Anguissa. Keduanya absen selama 6 pertandingan yang membuat Napoli akhirnya tersingkir dari Coppa Italia. Chelsea menjara kejar Denzel Dumfries. Harga mahal yang ditetapkan Inter Milan untuk Denzel Dumfries ternyata tidak bisa dicapai oleh The Blues. Chelsea dilaporkan akan mundur dari perburuan pemain berusia 26 tahun tersebut. Menurut Corriere dello Sport, Inter Milan mematok harga senilai 50 juta euro untuk Dumfries. Chelsea dikabarkan tidak sanggup jika harus merogoh kocek sedalam itu. Ronaldo akan dicadangkan dalam laga pembuka musim melawan Brighton. Cristiano Ronaldo dilaporkan akan memulai pertandingan pembuka Manchester United di ajang Liga Inggris musim ini dari bangku cadangan. Ini buntut dari ketidakpastian yang sedang berlangsung atas masa depannya di klub Setan Merah. Menurut laporan dari The Sun, Erik ten Hag akan mencadangkan Ronaldo terlebih dahulu. Manajer Belanda akan memberikan kesempatan kepada Jadon Sancho, Anthony Martial dan juga Marcus Rashford dalam starting 11 Manchester United setelah mereka tampil mengesankan selama pramusim. Barcelona berpotensi lepas 11 pemain lagi. Barcelona telah melakukan 12 manuver di musim panas ini, baik untuk pemain yang masuk maupun yang keluar. Namun Blaugrana belum selesai berbisnis. Dikutip dari Football Espanya, ada 11 pemain yang dinilai berpotensi dilepas oleh Barcelona. Samuel Umtiti dan Riqui Puig kemungkinan akan pergi dengan status pinjaman. Namun itu dan juga Martin Braithwaite akan dilepas secara gratis. Miralem Pjanic, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Serginho Dest, Alessandro Balde, SAbde dan juga Alex Collado juga termasuk nama yang bakal dilepas oleh Barca. Barcelona tak tutup peluang jual aset kembali. Barcelona membuka peluang untuk menjual aset klub mereka untuk keempat kalinya. Menukil laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona menyetujui berupa penjualan tambahan 25% dari Barca Studios dan keuntungan yang didapat diperkirakan mencapai 100 juta euro. Tuas ekonomi keempat ini diharapkan mampu meyakinkan La Liga
terkait kondisi Barcelona pada saat ini. Blaugrana ingin mendaftarkan para pemain baru mereka menjelang musim yang baru, tetapi belum ada kepastian dari otoritas Liga di Spanyol. Rio Ferdinand sebut Arsenal lebih menjanjikan daripada Manchester United. Sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh Rio Ferdinand. Legenda Manchester United tersebut menyebut bahwa mantan timnya tertinggal dari Arsenal untuk musim ini. Ferdinand punya alasan kuat mengapa ia menyebut Arsenal lebih unggul dari Manchester United, karena ia menilai The Gunners kini sudah berada di akhir tahap pembangunan ulang tim mereka. Sementara Manchester United memulai semuanya dari nol, karena mereka punya manajer baru tim musim panas ini. Lebih lanjut, Ferdinand mengakui bahwa dalam 10 tahun terakhir ini, Arsenal lebih unggul daripada Manchester United. Ia menyebut hanya ada 1-2 musim saja di mana Manchester United lebih baik dari tim asal London Utara tersebut. RB Leipzig tolak tawaran 1,2 triliun rupiah dari Manchester City. RB Leipzig berkomitmen mempertahankan Josko Gvardiol dari kejaran pihak yang lain. Derotan bulan menikmati kualitas bek berusia 20 tahun itu. Dikabarkan sejumlah tim Liga Inggris menunjuk minat kepada Gvardiol. Ada Chelsea, Man City, Arsenal, serta Tottenham Hotspur. Menurut laporan terbaru dari Bild, klub Bundesliga Jerman tersebut telah menolak tawaran sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah dari Manchester City untuk bek internasional Kroasia tersebut. RB Leipzig dikabarkan tak tertarik untuk menjual Gvardiol pada bursa musim panas ini. Diketahui kontrak pemain tersebut bersama deretan bulan masih tersisa 4 tahun lagi. Folarin Balogun resmi dipinjamkan Arsenal kepada Reims. Striker milik Arsenal yakni Folarin Balogun resmi bergabung dengan klub Liga 1 Prancis yakni Reims dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pemain berusia 21 tahun tersebut masih belum bisa memantapkan posisinya di tim utama Mikel Arteta. Pemain internasional Inggris U21 itu berada di Middlesbrough sebagai pinjaman selama paruh kedua musim yang lalu, di mana ia menjaringkan 3 gol dan juga 3 assist dalam total 18 penampilannya di semua kompetisi. Tinggalkan Leicester City, Kasper Schmeichel gabung dengan Nice. Agnes telah resmi merekrut kiper asal Denmark yakni Kasper Schmeichel dari Leicester City. Klub Liga 1 Prancis tersebut tidak mengungkapkan masa kontrak atau rincian keuangan dalam transfer pemain berusia 35 tahun itu. Laporan dari media Inggris menyebutkan bahwa Schmeichel telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Dengan Nice kabarnya setuju membayar Leicester City dengan harga sebesar 1 juta pound sterling. Setelah 479 pertandingan bersama The Foxes selama 11 musim, dia akhirnya menjadi pemain ketiga yang paling lama membela Leicester City. Dries Mertens tolak tawaran dari Juventus. Kini Dries Mertens telah berstatus sebagai bebas transfer dan dikatakan sedang mencari klub yang baru. Terkini rival Napoli yakni Juventus dikatakan berminat untuk mendaratkan Mertens menuju Allianz Stadium. Akan tetapi surat kabar La Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa Mertens telah menolak tawaran sebesar 5 juta euro dari Juventus. Alasannya lantaran Mertens tak akan mengingkari kesetiaannya terhadap klub lamanya yakni Napoli. Barcelona dan Bournemouth sedang dalam pembahasan transfer Neto. Barcelona dikabarkan berusaha menjual salah satu kipernya yakni Neto Mourara. Barca telah membahas kemungkinan Neto pindah menuju Liga Premier Inggris. Kembalinya Inaki Pena dari masa pinjamannya di Galatasaray membuat Barcelona kini kelebihan kiper. Klub raksasa Liga Spanyol itu dikabarkan lebih memilih melepas Neto karena gajinya yang besar. Dan dikutip dari Football Espanya, baru muncul sebagai kandidat lain yang mengejar tanda tangan Neto. Kedua klub dilaporkan sedang dalam negosiasi untuk Neto. Pemain berusia 33 tahun itu hanya memiliki sisa 1 tahun lagi di kontraknya. Jadi Barcelona bisa mendapatkan sedikit tambahan dana dari hasil penjualan pemain tersebut. Gagal dapatkan Marco Kurela, Manchester City alihkan incaran kepada Sergio Gomez.
Man City dikabarkan mempersiapkan tawaran untuk memboyong Sergio Gomez dari Anderlecht sebagai alternatif dari kegagalan mendapatkan Marco Cucurella dari Brighton. Sergio Gomez adalah pemain berusia 21 tahun yang memiliki profil apik di Belgia bersama Anderlecht. Di musim 2021-2022, Gomez berhasil mengemaskan 49 penampilan dengan berhasil mencatatkan 7 gol dan juga 15 assist. Man City dikabarkan kini bersiap untuk melakukan penawaran terhadap Anderlecht untuk bisa memboyong Gomez sebelum ditutupnya bursa transfer musim panas ini. Resmi West Ham United dapatkan Amadou Onana dari Lille. West Ham telah sepakat mengontrak gelandang internasional Belgia yakni Amadou Onana dari klub Liga 1 Prancis yakni Lille dengan bandrol mencapai 40 juta euro. West Ham dikabarkan berusaha mencari pemain yang memperkuat lapangan tengah mereka guna membantu Declan Rice dan juga Thomas Soucek setelah Kapten Mark Noble pensiun di musim yang lalu. Resmi Renato Sanches merapat ke PSG. Akhir cerita transfer Renato Sanches kini terjawab sudah. Gelandang asal Lille itu akhirnya memutuskan berlabuh ke PSG daripada ke AC Milan. Dalam laporan LQEP, Lille sudah mendapatkan tawaran 16 juta euro dari AC Milan. Jumlah itu lebih dari cukup dari yang diminta oleh Les Doges. Tetapi ketidakmauan dari Sanches untuk pindah menuju AC Milan membuat Lille kini lebih memilih menerima tawaran dari PSG. Raksasa Liga 1 Prancis itu menawarkan 15 juta euro atau 1 juta euro lebih rendah dari tawaran AC Milan. Resmi AS Roma datangkan Giorgino Wijnaldum. Klub Liga Italia AS Roma mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Giorgino Wijnaldum dari PSG. Menurut laporan dari Football Italia, AS Roma mendapatkan Wijnaldum dengan status pinjaman dengan opsi pembelian permanen pada akhir musim. Dalam klausulnya, AS Roma wajib mempermanenkan Wijnaldum jika Igalo Rossi berhasil finish di urutan keempat besar Liga Italia. Chelsea lakukan pendekatan terhadap Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea jelas membutuhkan penyerang yang baru. Diketahui mereka telah melepas Romelu Lukaku ke Inter Milan, sementara kinerja Timo Werner belum membaik, dan Thomas Tuchel telah membuka pintu keluar untuk sang bomber tersebut. Jurnalis spesialis transfer yakni Fabrizio Romano melaporkan hal yang cukup mengejutkan. The Blues kata Romano telah mendekati Pierre-Emerick Aubameyang. Dikabarkan pembicaraan dengan pihak pemain sudah dimulai. Terkini belum ada laporan pasti soal sikap dari pemain asal Gabon tersebut. Namun faktor finansial dan kedalaman skuad mungkin akan membuat Barcelona menimbang tawaran Chelsea untuk melepas Aubameyang. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.